Nah ini contohnya kalau rekan menjadi satpam di rumah sakit, ada perawat atau ada dokter yang melihat terjadinya suatu tindakan pidana, misalnya pencurian handphone, ya. Ada keluarga pasien sedang menunggu di luar, ketiduran, HP-nya jatuh. Kemudian ada keluarga pasien yang lain yang kesempatan karena dia melihat handphone jatuh, kebetulan iPhone lagi ya, iPhone kan mahal jual. Betul Pak, mahal. Tapi kalau fotografer melihat, dia bisa melaporkan kepada rekan yang sedang melaksanakan prokes. Kalau perawat atau dokternya langsung menegur, ya, kalau handphone misalnya disembunyikan, ya, dia tidak bisa memeriksa, dia tidak bisa memeriksa. Tapi rekan-rekan sebagai fungsi kepolisian terbatas, ya, sebagai satuan pengamanan, itu bisa memeriksa. Bisa memeriksa barang-barang yang mungkin dicurigai sebagai barang curian. Kemudian yang keempat, memberi pelayanan seperti menerima laporan dan pengaduan dari pihak sosial atau ini seperti yang tadi juga. Memberikan pelayanan seperti menerima laporan dan pengaduan. Kemudian yang kelima, melakukan TPTKP. Apa itu TPTKP? Yaitu tindakan pertama patroli untuk melaporkan ke atasan. Itu bukan tugasnya yaitu selain melaksanakan patroli, yaitu mencatat, ya, mencatat data. Bisa kalau misalnya zaman sekarang menggunakan handphone. Sebentar ya. WA dari ya. Jadi kalau dulu mungkin ya satpam sebagai petugas pengamanan itu menggunakan catatan sifat pusat untuk mencatat. Tapi kalau sekarang rekan-rekan mungkin semua menggunakan handphone. Kita mempunyai handphone ya. Bisa dicatat di handphone. Atau misalnya kalau memorinya banyak, space-nya banyak, ya, rekan-rekan bisa menggunakan video atau foto. Pada saat video, ya, apa saja yang dikatakan di video tersebut, ya, harus lengkap, harus mempunyai unsur apa ya? Si Adi dengan babi, ya, siapa, di mana, dengan apa, mengapa, kemudian bagaimana dan bila mana itu apa. Jadi mohon izin komandan, misalnya Pak, kalian melaporkan kepada komandan, kalian video, mohon izin, mungkin kalian ketika melaksanakan patroli menemukan hal yang rawan, ya. Contoh misalnya pagar yang bolong, rekan video di situ, izin komandan, kami pelaksanaan tugas patroli menemukan kerusakan atau pagar yang bolong, lokasinya di ini, ya. Kemudian kami melaksanakan tugas patroli bersama siapa dengan siapa. Kemudian jelaskan mengapa, kira-kira terjadinya mengapa, apakah itu faktor alam kah, apakah itu faktor hewan atau kemungkinan faktor dari manusia itu sendiri, ada karyawan yang sengaja biologi. Terus bagaimana kondisinya, lubangnya apakah kecil, besar, kemudian kapan terjadinya. Bisa kalau rekan-rekan memang tidak tahu, ya, apa bilang aja, kami kemungkinan terjadinya pengerusakan tersebut kami kurang paham, kami kurang paham. Kita lakukan nanti pimpinan akan komandan berdua akan melakukan kepada pimpinan, ya, kalau bagian keamanan, kemudian akan dilakukan pengecekan di sini, dicek apakah disengaja atau tidak, apakah disengaja atau tidak, kemudian apa misalnya, apakah diperbaiki kah, apakah diganti. Next. Nah, ini hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan tugas pokok. Pertama yaitu membuat atau menulis